Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue buka Twitter dan gue baca satu tweet yang kayaknya gue kenal gitu. Jadi ada satu akun, dia posting, ya akun anonim ya, kalau nggak salah namanya Kegoblokan Anfaedah gitu. Ada posting screenshot Instastory, dan waktu gue lihat Instastory-nya, kayaknya gue nggak asing deh dengan tulisan kayak gini. Pas gue klik, ternyata beneran Instastory gue. Dan sampai sekarang gue nggak ingat kapan buat Instastory itu. Sebenarnya story-nya simple ya. Jadi gue kan sering bikin Q&A di Instagram. Terus ada yang nanya mapan dulu atau nikah dulu. Jadi ya gue jawab mapan dulu. Lalu jawaban dari mapan dulu itu gue deskripsiin lagi. Ya simple lah. Dan ternyata viral pak di Twitter. Katanya juga di Facebook viral, di TikTok juga viral. Yang gue lihat di Twitter aja itu sampai jutaan views. Dan di retweet sampai puluhan ribu kali. Wow. Sosial media ini emang penuh kejutan kecil ya. Oke, selamat datang di Teman Makan, konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur. Oke, kita ngobrol santai aja ya, dan ini sedikit menyinggung pernikahan. Nah, awalnya gue pikir gue bakal di-cancel karena pendapat gue itu. Karena emang nggak biasa sih, emang gue akuin ya. Gue kalau ada orang yang nanya kayak gitu, gue sangat tidak suka menjawab secara diplomatis ya. Gue lebih memilih untuk menjawab sesuai dengan apa yang selama ini jadi prinsip dan apa yang selama ini gue pikirkan gitu. Termasuk pertanyaan kayak gitu. Ya, jadi ya gue jawabnya gue lebih memilih mapan dulu. Dan gue kira itu bakal banyak yang ngegoblok-goblokin gue gitu. Banyak yang akan banyak yang nyerang gue, nge-cancel gue, dan lain sebagainya. Tapi gue kaget pak, ternyata lebih banyak yang mendukung. Jadi mostly semua respon itu positif gitu, mendukung. Nah ini yang benar, nah ini yang dicari, nah harusnya kayak gini dong, dan lain sebagainya. Wah, selamat gue. Cuman ya, tapi ya harus gue akuin, gak semuanya yang punya pendapat yang sama. Banyak juga kok yang kontra, dan nggak sedikit juga yang nyerang gua gitu gara-gara story itu. Wah kalau kayak gini, oh wajar orang nggak nikah-nikah, orang pemikirannya kayak gini. Wah kalau pemikiran kayak gini dipertahankan nanti kita telat nikah. Wah ini nikah atau lomba lari pak, kok ada telat-telatnya. Ada juga yang bilang wah ini pemikiran liberal. Wah dalam hidup gua kok nggak pernah dibayangin gua bakal dibilang liberal sama orang. Wah ini nih pendapat orang yang belum nikah. Ya lu belum pernah nikah aja, makanya lu bisa ngomong kayak gitu. Ini for your information ya, gue tuh menikah udah masuk tahun ke-9. Ya gue punya anak, ya anak gue udah masuk SD kelas 2, gue menikah udah tahun 2009. Jadi ya kalau dibilang belum nikah harus diluruskan, gue udah nikah dan udah 9 tahun menjalankan pernikahan. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu di story? Karena emang itu yang gue lakuin. Karena bagi gue pernikahan itu bukan main-main gitu. Ya ketika gue mencintai seseorang, gue ingin orang itu menemani hidup gue. Gue tahu gue ngambil seseorang dari bapaknya, dari ibunya, yang udah disekolahin, dikasih makan, dirawat dengan baik. Dan gue pikir ya kalau gue emang mencintai dia, harusnya gue tidak membuat hidupnya susah. Jadi ya menurut gue kalau gue masih susah, ya mending gue sendiri dulu, nggak ngajak orang yang gue sayangi. Karena seperti apa yang dibilang John Wick ya, if you wanna become a lover, you must be a fighter gitu loh. Jadi ya kalau lu mau mencintai seseorang, lu mesti bertarung untuk cinta lu tersebut. Dan gue sepakat sama itu. At least gue mapan dulu sebelum gue meminang anak orang. Dan itu yang gue lakuin. Selanjutnya, ini mungkin unpopular opinion ya. Mungkin banyak yang gak setuju sama pendapat gue. Mungkin banyak yang gak suka sama pendapat yang akan gue sampaikan setelah ini. Tapi gue bukan orang yang terkesima atau meromantisir kalimat-kalimat kayak gue pengen nyari pasangan yang bisa susah bareng, gue pengen ditemani dari menderita. Gue nggak pernah masuk sama kalimat-kalimat kayak gitu, karena ya emang banyak cowok aneh di dunia ini ya. Ya aneh karena mereka menuntut diterima apa adanya, tapi mereka sendiri punya demand. Mereka sendiri pengennya punya pasangan yang cantik, pinter, alim, baik, bisa masak, bisa ngurus suami, rajin menabung, suka mengaji, dan menerima mereka apa adanya. Lu punya banyak permintaan tapi lu nya mau diterima apa adanya. Wah, gue nggak pernah habis pikir sama pemikiran kayak gitu. Nah menurut gue kemapanan itu salah satu syarat lu nikahin anak orang. Tapi kan rezeki sudah diatur sama Yang Maha Kuasa bang. Betul, gue juga percaya sama itu. Tapi itu nggak bisa lu jadikan pembenaran untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidup lu yang menyangkut hidup lu sendiri dan menyangkut hidup orang lain. Emang rezeki udah ada yang atur, tapi lu harus mengupayakan rezeki yang sudah diatur tersebut.
Ya kalau lu nggak ambil, ya nggak kemana-mana. Gue bisa ngomong kayak gini karena pada faktanya gue banyak sekali menemukan orang-orang yang tidak yakin sebenarnya untuk menikah, tidak cukup sebenarnya untuk menikah, tapi memaksakan pernikahan karena entah itu doktrin, entah mengglorifikasi dan meromantisir quote-quote yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ngerasa bisa dijalanin bareng, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya hidupnya tidak jadi lebih baik, malah dia membuat hidup orang lain jadi lebih buruk. Itu yang gue nggak mau. Itulah kenapa gue punya prinsip seperti itu. Sebelum gue nikah, gue bilang sama Muti, pacar gue, yang mana sekarang jadi istri gue bilang kalau hidup kita susah nantinya lu tinggalin gue. Dan itu real pak, gue ngomong kayak gitu beneran sama dia. Dan lu tahu jawabannya apa? Iya. Wah, makanya dia gue nikahin. Dan apakah gue pernah mengalami titik terendah dalam hidup, apalagi secara finansial dan ekonomi? Pernah. Walaupun gue PNS, ya tetap aja kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ya. Dan itu di momen-momen tahun 2016, 2017, lu bisa tanya sama orang-orang terdekat gue. Lalu apa di titik itu istri gue ninggalin gue? Enggak pak. Ternyata dia masih ada gitu loh. Walaupun gue waktu itu pernah bilang kayak gitu. Karena gue sayang betul sama dia dan gue menikahi idola gue pak. Gue pengennya, gue nggak mau kalau akhirnya dia memilih gue sebagai pasangan hidup, gue membuat hidupnya susah. Dan gue pikir banyak sekali orang yang bisa membuat hidupnya lebih gampang, lebih mudah, lebih enak. Kalau gue nggak mampu, jadi gue akan lebih mengikhlaskan itu gitu, karena sesayang itu gue. Kalau gue belum tahu apa yang gue lakukan, apakah gue akan tetap sendiri, atau gue akan tetap nekat untuk menikahi beliau, ya gue bilang gue akan sendiri. Ya kalau masih susah ya mending sendiri, ngapain ngajak orang lain gitu. Apalagi orang itu orang yang lu sayang. Nah, gue tahu definisi mapan itu sangat luas. Makanya karena gue yang ditanya di Q&A itu, gue jawab dengan definisi mapan menurut gue. Di komentar itu ada yang bilang, Kolonel Sanders itu baru sukses umur 89 tahun. Masa gue nunggu setua Kolonel Sanders untuk kaya? Ya siapa yang nyuruh lu menunggu setua Kolonel Sanders? Siapa yang nyuruh lu untuk sekaya Kolonel Sanders? Nggak ada. Ya, definisi gue mapan itu baik secara material dan mental ya. Secara mental lu udah siap, secara material ya seenggaknya lu punya penghasilan untuk menghidupi diri lu dan menghidupi orang-orang yang akan hidup sama lu. Entah itu istri lu, entah itu anak lu. Ya kan? Nah, itu definisi mapan. Lu udah punya pekerjaan, lu punya proyeksi, lu punya dana darurat, lu punya investasi, dan lu tahu dalam 5-10 tahun lagi berapa daya beli yang lu punya, berapa tabungan yang lu pegang, apa aja aset investasi yang lu, dan lu udah bisa memitigasi resiko kemungkinan terburuk yang akan lu hadapi. Itu ya sesimpel itu definisi mapan menurut gua. Dan waktu gua menikah tahun 2015, gue sudah menyiapkan itu semua, dan keadaan terburuk yang gue bayangkan ternyata memang benar-benar terjadi gitu. Dan alhamdulillah gue bisa melaluinya, dan itu akan jadi cerita yang lain lah di episode yang lain. Kalau lu masih bingung, apalagi bicara soal finansial dan keuangan ya, tentang definisi mapan itu sendiri, lu bisa lebih konkret lagi, lu bisa lebih jelas lagi, lu bisa pakai tools dari Nyala OCBC NISP yang namanya Financial Fitness Check Up. Di situ lu bisa tahu kondisi finansial lu sebenarnya, dan berita baiknya lu bisa one on one dengan Nyala Trainer, yang mana Nyala Trainer itu adalah para pakar finansial yang sudah bekerja sama dengan Nyala OCBC NISP. Dia bisa ngegambarin kondisi finansial lu dan ngasih solusi atas masalah finansial lu. Jadi ya tools ini bisa lu manfaat. Silahkan lu cek di situ dan mungkin bisa lu konsultasikan. Nah, terakhir, gue menemukan banyak logical fallacy di sini. Cara berpikir yang sesat. Ya. Tolonglah kata sesat itu jangan seakan-akan ditabukan gitu, karena emang benar sesat. Salah satu logical fallacy-nya ya yang bilang kalau mapan itu nggak menjamin pernikahan itu utuh. Banyak kok yang mapan nikah tapi ternyata pernikahannya gagal. Itu logical fallacy. Karena konteksnya kita nggak ngebahas soal keberlangsungan atau kegagalan pernikahan. Ya, kegagalan pernikahan bisa datang dari siapapun dan dalam kondisi apapun. Memang kemapanan tidak menjamin keberlangsungan menikah. Tapi kan yang dibahas soal bagaimana kita bisa mencukupi orang-orang yang wajib kita cukupi, atau menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi. Nggak ada hubungannya sama bertahan atau nggak, itu lain konteks. Masa ya ini harus dijelaskan? Ya kalau mau lebih simpel lagi ya, yang mapan aja belum tentu menjamin pernikahan, apalagi enggak.
Jadi nggak ada yang ngomong soal keberlangsungan atau ketidakberlangsungan pernikahan dalam konteks ini. Ngerti kan maksud gue? Jadi ya balik lagi, gue nggak menyuruh kalian semua untuk mapan dulu atau untuk kaya dulu, enggak. Ini apa yang gue jalanin waktu gue melangsungkan pernikahan. Jadi itu bukan cuman sekedar opini, tapi pengalaman gue sendiri. Dan kalau kalian punya opini dan pendapat yang berbeda, dan prinsip yang berbeda, dan keyakinan yang berbeda, go ahead, silakan. Ini negara demokrasi, Pak. Masa ya gue atur-atur. Anyway, gue udah lumayan jarang bikin konten sekarang karena gue lagi ngerjain satu konten serius yang gue pikir akan berdampak banyak buat hidup gue sendiri. Salah satu konten paling penting dalam hidup gue, dan gue harap konten ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Sekian dari gue, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.